Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita kajian pada malam hari ini, tadi sebenarnya udah kajian ya tadi. Sudah kajian tapi katanya baru pemanasan. Karena tadi ada request dari Ustadz Amir, wah tadi kayaknya kurang, masih butuh tambahan gitu. Akhirnya dari Syekh Basit, insya Allah ada tambahan ya saya. Jadi kalau main bola juga ada tambahan, insya Allah kajian juga ada tambahan waktu. Kira-kira Bapak Ibu masih berkenan nih? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kajian pada malam hari ini kita laksanakan bersama-sama, sedikit kami sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian safari dakwah dari beliau Syekh Abdul Basit Mufti. Sebelumnya saya perkenalkan profil singkat dari beliau, nama lengkap Abdul Basit Mufti. Beliau lahir di Mekah, Bapak Ibu semua. Dan alhamdulillah beliau sudah mulai menghafal Quran sejak usia 4 tahun. Dan alhamdulillah khatam Qurannya pada usia 11 tahun. Alhamdulillah kalau anak-anak sini 4 tahun sudah khatam semua ya Tad ya. 11 tahun anak-anak sini sudah khatam Quran nggih. Alhamdulillah. Jadi sama Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Jadi jamaah Taubah ini enggak kalah Syekh. Jadi alhamdulillah anak-anak sini sudah khatam semua alhamdulillah, terutama yang putri-putri nggih Ustaz nggih. Alhamdulillah bapak-bapaknya juga khatam. Sehari juga ngajinya minimal 5 juz, juz jambu, juz melon gitu nggih. Alhamdulillah semuanya di sini orang-orang soleh semua, soleh-soleha. Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam rangkaian safari dakwah ini alhamdulillah kita bersama Syekh Abdul Basit roadshow se-Indonesia, dan alhamdulillah kemarin sudah diawali tarhib dari Banten, kemudian Medan, alhamdulillah hari ini di Semarang, sampai nanti terakhir di Ramadan kita nanti di Makassar, ada di Aceh juga. Jadi alhamdulillah mohon doanya biar kita dan tim selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan tentunya kesabaran, karena tidak mudah kemudian kita berpindah-pindah dari kota satu ke kota yang lain, butuh energi dan tentunya butuh kekuatan. Untuk itu kami mohon doanya dari jamaah sekalian agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan tentunya keistiqomahan di dalam menjalankan amanah dakwah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam rangkaian dakwah ini juga kami informasikan bahwa kita bersama Syekh Abdul Basit Mufti ada gerakan yang kita gencarkan dan kita mengajak seluruh jamaah, termasuk hari ini alhamdulillah sama-sama kita berkesempatan hadir di Masjid At-Taubah ini, mengajak jamaah untuk bersama-sama ikut dalam gerakan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah gerakan ini juga sudah dilaksanakan di Nurul Iman ini, sehingga insya Allah bukan hal yang asing buat kita untuk bersama-sama membangun gerakan ini. Kami menyadari bahwa ketika kami berjalan sendiri kami masih belum bisa, dan untuk itu kami mengajak pada Bapak Ibu yang hadirin sekalian pada malam hari ini untuk bersama-sama ikut di dalam gerakan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Nah, pada malam hari ini nanti insya Allah donasi yang terkumpul akan kita sampaikan ke jamaah juga, dan nanti di malam hari ini akan ada petugas dari teman-teman relawan yang akan berkeliling mungkin di hadapan Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu nanti dimohon untuk keikhlasannya untuk menyisihkan sebagian harta terbaik kita untuk membiayai santri-santri kita yang yatim dan duafa. Dan hari ini alhamdulillah kemarin kami laporkan bahwa di pesantren Tahasus yang ada di Krapyak di belakang Ayam Suwarti, alhamdulillah kemarin kita sudah menghatamkan 2 santriwati, itu sudah selesai 30 juz alhamdulillah, berkat dukungan doa dari support dari Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi di malam hari ini selain kita safari dakwah seperti biasanya, kita juga mengajak kepada Bapak Ibu untuk ikut bersama-sama di dalam gerakan melahirkan 1 juta penghafal Al-Quran. Semoga berapapun sumbangsih ataupun donasi dari Bapak Ibu itu merupakan sedekah terbaik, dan insya Allah pada malam hari ini dibalas nanti insya Allah dengan sebaik-baik balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyempurnakan ibadah kita di malam hari ini. Dan Bapak Ibu semuanya juga sudah kita pahami bahwa salah satu amalan yang diperintahkan oleh Allah juga dan diminta ketika kita nanti sudah meninggal dunia, ketika kita minta dibangkitkan lagi oleh Allah, hanya satu amalan yang kemudian diminta adalah kita pengen berinfak.
Untuk itu makanya mumpung masih kita diberikan kesehatan, masih diberikan nafas yang panjang di malam hari ini, jangan sampai kita sia-siakan kesempatan ini untuk bersama-sama memberikan donasi terbaik kita untuk santri-santri penghafal Quran. Dan alhamdulillah program ini juga sudah dirasakan di Nurul Iman, khususnya di Pondok Pesantren Fatimah Zahra ya Tadi. Alhamdulillah kita juga sudah bermitra sekian puluh tahun nih. Alhamdulillah sudah lama, tapi dan di sini juga sudah lahir para hafiz-hafidhah alhamdulillah di Nurul Iman ini, di khususnya Pondok Pesantren Fatimah Zahra. Dan di samping Fatimah Zahra juga masih banyak pondok-pondok lain yang senantiasa berikhtiar bersama untuk melahirkan 1 juta penghafal Quran. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas donasi terbaik yang diberikan malam hari ini. Semoga berapapun yang kita sisihkan malam hari ini merupakan sedekah terbaik kita, dan yakin bahwa itu akan menjadi penolong kita nanti di akhirat yang kelak akan bersaksi bahwa malam hari ini kita sudah disaksikan ribuan malaikat insyaallah di majelis ini yang akan bersama-sama mendoakan kita. Untuk itu Bapak Ibu sekali lagi mari bersama selanjutnya kita simak tausiah yang nanti akan disampaikan oleh beliau Syekh Abdul Basit, dan semoga pada malam hari ini Bapak-bapak Ibu-ibu masih bisa konsentrasi nggih, karena tadi bukanya insya Allah belum terlalu banyak ya tadi ya. Jadi nanti insya Allah masih muat dan rasa ngantuknya nanti insya Allah bisa ditahan, dan pulang dari sini bisa sup buahnya bisa dilanjutkan lagi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari bersama-sama kita simak apa yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada Syekh Abdul Basit kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa Muhammadin wa alihi ahli as-sidqi wal wafa, sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Kalam bermula dengan bismillah, dilanjutkan dengan alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah, maka semua yang ada di bumi ini sempurnalah sudah. Hadratul mukarramin, hadratul muhtaramin, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketua masjid yang ada di masjid, ketua takmir Masjid At-Taubah ini, lalu kemudian ustaz-ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar tak himbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan insya-Allah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah semua bisa menyusul ke tanah suci Makkah bersama beserta keluarganya, umrah dengan haji. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita solat tarawih, kita mengkaji maqama Ramadhanah tentang solat. Solat itu Pak, kalau tidak ada tumakninahnya maka percuma. Cara mendapat tumakninah, cara supaya bisa khusyuk di dalam solat, yang pertama yaitu adalah bacaan imam itu harus merdu. Meskipun kita itu tidak faham, tapi kalau bacaannya, suaranya, hurufnya, makharijnya itu bagus, merdu, adem, kita itu pasti khusyuk. Contoh, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak faham apa artinya itu. Cuman kalau suara itu enak, kita itu enak juga solatnya, benar kan? Itulah yang pertama. Coba kalau suara imam kita kayak gini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Setelah itu Ica nasrullahi wal fath. Ada perbedaan antara dha dengan jim. Bapak-bapak, laki-laki yang bacaannya, hurufnya, makharijnya
kurang bagus, minta tolong jangan jadi imam. Karena kalau engkau jadi imam, semua dosa-dosa makmum ditanggung oleh al-imamu junnah. Imam itu sebagai penanggung jawab. Benar kan? Kalau bacaannya engkau ini tidak bagus, macam mana? Maka minta tolong jagalah. Sebelum engkau menjadi imam, maka ngaji. Maka ada adat istiadat di Indonesia, yaitu adalah setelah solat tarawih ada program namanya tadarus. Jangan bapak ini baru balik umrah, baru balik dari Makkah, langsung kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu assalamualaikum. Banyak kayak gitu kan? Mentang-mentang balik dari umrah enggak mau belajar. Enggak gitulah. Harus belajar. Ada perbedaan antara huruf sin, shin, dzal, ha, fa. Ada 4 huruf yang mirip di bahasa Arab. Yang pertama sin. Apa Pak? Contoh. Dan saya harap Bapak Ibu ikut membaca sama saya. Qul a'udzu birabbin nas. Baca Pak. Malikin nas, ilahin nas. Contoh yang kedua, shin. Alam nashrah laka sadrak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasyamsi wa duhaha. Di sini semangat, di sini Masya Allah. Buka giginya. Wasyamsi wa duha, bukan Masya Allah. Engkau banyak hutang apa gimana? Bukalah. Wasyamsi wa duhaha. Yang pertama sin, yang kedua shin, yang ketiga apa? Yang ketiga antara ha dengan ha. Banyak bacaan imam-imam kayak gini. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Benar kan? Itu salah. Makanya minta tolong harus ngaji Pak, ngaji. Harus tahu perbedaan antara ha dengan ha. Coba kita latihan. Ha, hi, hu. Contohnya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Beda dengan ha. Ha itu la ilaha illallah. Bapak Besti, kalau mau tahu huruf haknya engkau ini sudah benar apa enggak, coba menghadapi yang ada di sampingnya, lalu katakanlah dia di mukanya. Ha, hi, hu. Kalau dia pingsan, berarti hurufnya benar. Tapi kalau dia belum pingsan, berarti belum benar. Coba menghadapi dia yang ada di sampingnya. Coba katakanlah ha. Jangan tengok saya, yang ada di sampingnya.
Lalu yang keempat, huruf yang keempat yaitu adalah fa. Apa? Apa? Fa. Fa. Faya. Thuka. Abdul Basit. Mutfi. Jangan lupa subscribe, share, komen. Itu ya. Itulah tentang mengqamah, tentang solat. Lalu kesalahan imam yang kedua, suka kayak gini. Mau solat, Allahu Akbar. Mau bangun dari ruku, Allah sami Allahu liman hamidah. Mau sujud, Allahu Akbar. Itu salah, Pak. Kalau makmum mendahului imam, nanti muka makmum itu menjadi muka keledai. Lalu siapa? Salah siapa di situ? Salah imam. Maka syarat menjadi imam yang pertama harus fasih, bacaannya itu harus bagus. Yang kedua harus faqih, harus mendalami ilmu fikih. Maka di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, siapapun yang mau menjadi imam harus mendalami ilmu fikih. Lalu gimana kita solat sebagai imam? Semua di sini imam. Kalau engkau jadi imam, entah imam masjid, entah imam rumah tangga, maka bergeraklah dulu, baru katakan. Mau ruku, Allahu Akbar. Takbirnya pun pendek. Bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Mau sujud, kesalahan kita, Allah. Lalu banyak makmum mendahului imam. Benar kan? Macam mana itu? Siapa yang selamatin dia? Maka imam. Maka sebelum engkau sujud harus bergerak. Allahu Akbar. Pun salam. Banyak bapak-bapak yang salam kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu salah. Nabi kalau salam, maka kayak gini. Dua pipi ini harus nampak oleh makmum. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dua pipi ini Pak harus nampak. Oke, faham insyaallah. Itulah tentang solat. Solat kalau tidak ada tumakninahnya berarti bukan solat. Itu terbagi tiga. Ada adaan sekarang, ada qadaan diganti, ada i'adatan diulang. Kenapa diulang? Karena tidak ada tumakninahnya. Maka cara yang pertama supaya kita itu bisa khusyuk di dalam solat, yaitu adalah yang pertama, imam itu suaranya harus merdu, adem, bacaannya itu harus bagus. Itulah yang namanya fasih. Yang kedua, supaya kita itu bisa solat dalam keadaan khusyuk, maka anggaplah solat ini solat yang terakhir bagi engkau. Kata Nabi apa? Salli salat muwaddi'. Anggaplah ini solat yang terakhir. Dan saya minta tolong kepada bapak-bapak, kalau datang ke masjid, sebelum datang ke masjid, minta tolong rambut ketiknya engkau ini dipotong. Jangan seperti kebun kurma. Kadang-kadang kita datang ke masjid ingin sholat dalam keadaan khusyuk. Pas kita sujud seharusnya kita baca Subhana Rabbiyal A'la, Allahu Akbar. Pas sujud kita itu enggak bisa baca Subhana Rabbiyal A'la. Lalu apa yang terjadi? Benar kan? Benar kan Pak? Itu kesalahan Bapak. Di sini kayak kebun kurma. Potong. Halqul 'ana, ini dipotong. Jangan dibiarkan. Apa tuh? Jijik. Tahu jijik? Potonglah. Lalu yang punya kumis, maaf jangan tersinggung. Minta tolong kumisnya jangan sakit. Kata Nabi apa? Wa qassus syarib. Nah, dipotong. Kalau punya jenggot, wa'ful liha, harus rapi,
Harus rapi Pak, jangan berantakan. Harus rapi. Nabi itu rapi, rapi semua. Lalu kemudian itulah tentang solat. Solat adaan, lalu solat qadaan, lalu solat i'adatan. Selesai tentang mengqamah. Sekarang kita masuk tentang mansomah. Apa artinya puasa? Mengapa? Apa hikmahnya kita itu berpuasa? Mengapa kita itu harus berpuasa? Karena kata Nabi, sumu tasihhu, berpuasalah engkau sehingga engkau ini bisa sehat selalu. Nabi Pak, dari Madinah, dari Makkah ke Madinah, perjalanan 8 hari 8 malam, dari Senin ke Senin. Usianya 55, naik onta. Masya Allah, itu sehat beliau. Benar kan? Kita dari kota Semarang ke kemana? Jakarta terlalu jauh. Jogja, Jogja berapa jam? 3 jam. Kalau kita naik motor pakai PCX atau NMAX, sakit kan? Berarti kita itu kurang sehat. Makanya kalau mau sehat seperti Nabi, sering-sering berpuasa. Sumu tasihhu. Yang kedua, kalau engkau ingin sehat selalu, tanyalah ke datuk-datuk, orang-orang tua dulu. Kalau itu mau sehat selalu, kalau enggak puasa, maka sering-sering sedekah. Kita itu lupa dengan dua ini. Kalau kita itu sakit, ada perasaan sakit sedikit, langsung kita itu cari obat. Sedangkan kata Nabi apa? Dawu. Apa artinya dawu? Obatilah segala penyakitmu. Dawu mardakum, obatilah segala penyakitmu bis sadaqah, dengan sedekah. Sedekah itu terbagi 5. Ada sedekah uang, ada sedekah makanan. Masya Allah, tabarakallah. Ini apa namanya? Meja panjang lebar, tapi cuma ada air. Masjid ini pelit sekali. Sudah tahu saya datang capek-capek, dikasih meja, airnya 2. Tidak ada makanan, tidak ada buah-buahan, miskin sekali ya Allah. Jangan tersinggung lah. Kalau tersinggung, mana makanan? Saya lapar juga. Sedekah itu terbagi 5. Yang pertama uang. Tidak ada uang, makanan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya di rumah 1 ayam, 1 ekor, potong 10, 2 diantar ke masjid. Kadang-kadang imam sama makmum sama muadzin itu enggak dapat makanan. Wallahi enggak dapat. Benar kan? Yang kita dapat sebagai imam atau muadzin cuma dapat, Ustaz sudah makan. Ketuk kepala kamu. Benar kan? Ustaz sudah makan. Ustaz kapan aja nih? Ustaz kenapa WC-nya? Sudah enggak nyumbang, banyak komplain pula. Orang-orang yang suka banyak komplain itu paling layak ditaruh di tengah jalan raya, sehingga ada truk. Jangan sedikit-sedikit komplain. Oke Pak, tidak bisa sedekah makanan, sedekah pakaian. Tidak bisa sedekah pakaian, sedekah minuman. Masya Allah. Di sini masjid ini rajin sholat, rajin sedekah minuman. Entah ini iklan apa. Kasih saya 2 minuman, Masya Allah. Tidak bisa 4 ini, maka sedekah senyum. Sifat Nabi yang susah diamalkan sama kita, yaitu adalah senyum. Kita bersangka sunnah Nabi pakai surba, berjenggot, sholat berjamaah, lalu sedekah, lalu zakat, lalu segalanya, lalu datang ke masjid kayak gini. Susah senyum, benar kan? Jangan kayak gitulah. Datanglah ke masjid ini, senyum terus, ketawa terus. Jangan kayak gitu terus. Apa salah saya? Senyumlah. Tidak dikasih makanan, senyum. Dikasih kode-kode berkali-kali sampai paham. Yang paham
Yang tidak paham, innalillah. Oke Pak, tentang puasa. Mengapa kita itu harus berpuasa? Karena supaya kita itu bisa sehat, untuk mengobati segala penyakitmu dengan puasa, dengan sedekah. Itulah kata Nabi, bukan kata saya. Lalu kemudian apa artinya puasa? Banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang memahami puasa cuman menahan makan, lalu dia di dalam mobilnya atau dalam rumahnya mendengar lagu. Itu bukan artinya puasa. Dia menahan makan pagi, siang, sore, terus di mobilnya cinta satu malam. Sebagai contoh, benar kan? Atau di mobilnya apa ya? Cinta kelap-kelap sama dia, atau terbasona. Lanjut guys. Aku terpesona. Itu sebagai contoh. Bos, itu kita tidak dapat pahala puasa. Wallahi tidak dapat. Makanya kata Nabi apa? Rubba sha'imin, perumpamaan orang-orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Dia cuma dapat pahala menahan makan. Puasa apa? Puasa ibu, puasa besti, itu artinya menahan makan, menahan telinga. Jangan dengar lagu-lagu. Ini bulan Quran, ngaji. Tidak bisa ngaji, ada 5 pilihan dari Allah, dari Nabi. Kun aliman, kalau bisa hafal. Tidak bisa hafal, au muta'alliman. Tidak bisa hafal, baca, ngaji. Bacaannya tidak lancar, bata-bata, enggak apa-apa. Jangan berkecil hati. Contoh bacaan bapak kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Tidak ada giginya. Ngaji Pak. Tidak bisa hafal au muta'alliman, tidak bisa mengaji, membaca ngaji, au mustami'an, dengerin Quran, jangan dengar lagu. Ini bulan Ramadan, ini tamu. Jemputlah dia dengan cara yang baik. Jangan dengar lagu. Banyak bapak-bapak ini suka mendengar lagu. Takut saya sampaikan tersinggung dia, tapi macam mana? Ini bulan Quran, minta tolong hormatilah bulan Ramadan ini dengan Al-Quran. Oke Pak? Bisa? Bisa semua? Kalau tidak bisa hafal, ngaji. Tidak bisa ngaji, mendengar. Tidak bisa mendengar, mendekat. Dekatkanlah diri sendiri sama ahli Al-Quran. Nah, sama ahli Al-Quran. Itu ahli Al-Quran. Adik-adik yang di luar itu semua menghafal Al-Quran kan? Nah, dekatkanlah engkau kepada mereka. Kalau engkau enggak dapat pahala, dapat dia. Ya kan enggak apa-apa. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Kalau enggak bisa amalkan 4 ini Pak, tidak bisa hafal, tidak bisa ngaji, tidak bisa mendengar, tidak bisa mendekat, kata Nabi apa? Matilah kau. Wala takun khamisan fatuhlak. Itulah artinya puasa. Minta tolong. Nahan telinga, nahan, jangan dengar lagu. Tak tolonglah. Ini bulan Ramadan, ini tamu, hormatilah dia. Yang ketiga, nahan lidah, sikap. Banyak bapak-bapak, masya Allah, semua binatang keluar dari lidahnya. Benar kan? Macam mana lah Pak? Sudahlah, enggak harus sebut semua binatang. Apa tuh? Sedikit-sedikit. Maaf, anjing. Cukuplah. Kalau engkau emosi terhadap anaknya, jangan dipanggil setan. Kalau engkau manggil dia setan, berarti bapaknya enggak harus ngaku. Saya sudah tahu. Tak tolong, jangan keluarin lidah sikap-sikap yang kurang baik. Ramadan Pak, bulan Ramadan ini seperti sekolah.
Ada yang masuk ke sekolah lalu lulus, ada yang masuk sekolah lalu tidak lulus. Siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus? Yang lulus yaitu adalah yang beramal di bulan Ramadan dan di selain bulan Ramadan. Di bulan Ramadan salat berjamaah, istighfar, taubat, ngaji, berbuat baik, menjaga lisan, menjaga lidah, semua. Dan di bulan Ramadan dia lakukan. Tapi itulah yang lulus. Orang yang tidak lulus, yang bersangka bahwa ibadah, ngaji, tarawih, solat sunnah, qabliyah, ba'diyah, bersangka baik, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, itu cuma hanya di bulan Ramadan, berarti itu game over, tidak lulus. Minta tolong, saya berharap dari semua jamaah-jamaah, dari abang-abang, bapak-bapak, dan dari besti-besti guys ini, dan dari followers, minta tolong, saya berharap semua insyaAllah bisa masuk ke dalam sekolah ini bulan Ramadan lalu lulus. Amin ya Rabbal. Gimana cara kita lulus? Beramal di bulan Ramadan dan di selain bulan Ramadan. Yang terakhir yang saya harus sampaikan, lalu saya tutup. Hutang itu terbagi 3. Ada hutang puasa, ada hutang solat, ada hutang uang. Pertama, hutang puasa. Mau tidak mau engkau harus mengqadha. Kalau engkau tidak mengqadha puasa yang pernah engkau tinggalkan, engkau sudah meninggal, maka wajib keluarganya engkau ini mengqadha puasa yang pernah ditinggalkan oleh engkau. Itulah kata Nabi, shoma anhu waliyuhu. Kalau ibu perempuan, cewek-cewek suka meninggalkan puasa, maka wajar, karena dia ada haid dan dia juga melahirkan, lalu menyusui, lalu melahirkan lagi, dikerjain sama bapak kan? Kalau dia meninggalkan puasa maka wajar. Tapi kalau ada laki-laki suka meninggalkan puasa, berarti dia laki-laki soleha. Minta tolong, semua puasa harus diqadha. Cara mengganti puasa yang pernah kita tinggalkan, niatnya niat qadha, tapi puasanya di hari Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Niatnya niat qadha sehingga dapat 2 pahala. Sampai kapan saya ini qadha? Engkau ini lupa dengan angka 90 hari, 80 hari, 10 hari, 20 hari, berapa hari? Maka gantilah semua puasa Senin Kamis sampai kapan? Sampai engkau meninggal. Kalau lebih terhitung sedekah untuk diri sendiri. Kalau kurang maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang hutang puasa. Hutang uang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak punya uang jangan minta hutang. Kalau mau dapat uang, kerja, jangan minta, kerja Pak. Kalau kita suka meremehkan hutang, lihatlah ketika kita itu sudah meninggal, diambil nyawanya kita, lalu kemudian kita mau dimasukin ke dalam kubur. Sebelum kubur itu ditutup, pasti ada laki-laki berdiri mengatakan, wahai bapak-bapak, ini punya hutang apa enggak? Benar kan? Ini menunjukkan kepada kita, kalau hutang uang, hutang haknya orang tidak dilunasin, engkau hisapnya lama. 1 hari sebagai 1 tahun. Maka minta tolong jangan meremehkan hutang. Ada uang, beli. Tidak ada uang, jangan ngambil hutang. Oke Pak? Itulah tentang hutang uang. Hutang solat. Solat yang pernah ditinggalkan dulu di masa-masa muda, maka wajib diqadha. Yang mengatakan itu siapa? 4 imam. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Yang mengatakan istighfar cuman Syekh Ibnu Taimiyah. Kalau 4 ini mengatakan wajib diqadha. Cara mengganti solat, mengqadha solat yang pernah kita tinggalkan setelah solat adaan,
solatlah qadaan. Jangan dijamak semua lalu solat tarawih. No, bukan kayak gitu. Setelah solat adaan subuh, solatlah qadaan. Masuk waktu duhur, solat adaan, baru solat qadaan. Masuk asar, begitu pun. Maghrib, isya. Begitu ya Pak? Wallahu a'lam. Itulah yang saya harus sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah ilmu yang bermanfaat. Cukuplah apa yang saya sampaikan karena waktunya sudah agak-agak malam. Lalu saya juga lapar. Tadi saya ngasih kode-kode enggak datang. Nah, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan insyaallah ilmu yang bermanfaat. Sebelum saya tutup acara ini, saya mau ngasih 3 kesempatan kepada bapak-bapak, adik-adik, apabila ada yang ingin bertanya, mau di dalam tema, mau di luar tema, boleh. Saya hitung sampai 5. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya tutup. Silahkan. Lebih bagus apa? Itu beliau bertanya tentang 2 orang. Ada orang hafal Al-Quran, ada orang yang tidak hafal Al-Quran. Yang hafal maka dia itu wajib murajaah. Dalam sehari boleh 1 juz, boleh 2 juz, boleh 3 juz. Itu paling layak bagi orang yang sudah hafal Al-Quran. Bagi bapak yang belum hafal Al-Quran, maka paling layak mengkaji atau membaca dalam 1 hari. Jangan 1 ayat juga, ngajilah, tambah. Oke? Yang sudah hafal murajaah, yang belum hafal maka namanya metode dars. Apa artinya dars? Ngambil, tambah. 1 hari 1 halaman, 1 hari 1 halaman. Untuk menghafal Al-Quran itu Pak, saya menghafal Al-Quran dari usia 4 tahun, selesai menghafal Al-Quran di usia 11 tahun. Orang tua saya itu bukan ustaz, ibu saya itu bukan nyai, dua-duanya orang biasa, tapi mereka itu cerdas. Ibu saya itu bukan hafal Al-Quran, tapi dia sambil masak dia itu ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Sambil masak dia cicip. Itu pendidikan zaman dulu. Kalau pendidikan zaman sekarang, hamko hami se curalo. Dijawab sama suaminya. Suaminya gini, rokok di sini, lalu minum dengan tangan kiri. Lalu dia jawab, Dilmi harizinum falu. Benar kan? Lalu dijawab sama anaknya, pantesan bapaknya Fir'aun, anaknya iblis. Macam mana gitu itu mau jadi hafal Al-Quran? Wallahi menghafal Al-Quran itu mudah sekali, asal orang tuanya mencontohkan. Paling susah diamalkan sama kita yaitu adalah contoh, ngasih contoh kepada anak. Tidak pernah kita itu duduk sama anak, ngaji sama anak dari maghrib ke isya. Pernah? Jarang. Wallahi jarang. Kebanyakan kita ngopi bareng, rokok bareng, main TikTok bareng. Benar kan? Tapi giliran ngaji tidak pernah sama anaknya. Dia cuman antar anaknya ke sekolah, ke pondok pesantren, nyuruh ngaji, sana ngaji. Dia sangka ustaz itu seperti laundry, dikasih terima beres. No, salah. Engkau ini harus duduk sama anaknya. Ayah saya itu bukan hafal Al-Quran. Pergilah saya ke Masjidil Haram. Saya itu menghafal Al-Quran di Masjidil Haram. Saya pergi ke Masjidil Haram. Guru saya, paman saya, adik ayah saya. Pergi ke Masjidil Haram, lalu beliau bertanya, Abdul Basit, hafal al-yawm? Hari ini hafal enggak? Enggak hafal, dipukul. Beda dengan di sini. Di sini baru ditempelin lapor. Pantesan jadi setan. Benar kan? Tersinggung berarti setan. Kami di Makkah itu dipukul, Pak.
Jangan disangka pukulan itu ada kebencian. No. Pukulan itu ada keberkahan. Kalau tidak percaya, tanyalah ke ustadz-ustadz yang lama. Rata-rata ulama Indonesia itu rata-rata dari Mekah. Mereka itu hafal Al-Quran, hafal hadis karena dipukul juga. Bukan cuma enak-enaknya, dipukul. Pergilah saya ke Masjidil Haram, ditanya sama guru saya, Abdul Basit hari ini hafal enggak? Enggak hafal, dipukul. Baliklah saya ke rumah, lalu menghadapi Munkar Nakir. Tahu Munkar Nakir? Orang tua. Bapak saya tanya, Abdul Basit al-yawm hafal hari ini? Enggak, dipukul. Ayah saya mukul saya. Ditanya sama ibu saya, Abdul Basit hari ini hafal enggak? Enggak, Mak. Tahu paha saya lah? Warna-warni. Yang ketawa berarti pernah merasakan. Warna-warni, hijau, merah. Tak tahu apa warnanya. Bingunglah saya. Mau kemana saya ini? Pukul sana, pukul sini, pukul sana, pukul sini. Maka situ bisa hafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu mudah sekali. Asal setelah setiap selesai sholat, bacalah 2 ayat. Setelah subuh 2, setelah duhur 2, setelah asar 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2. 2 kali 5 berapa? Berapa, Pak? Menghafal mudah, menjaga itu sulit. Seperti saya, alhamdulillah, bukan sombong, saya setiap 3 hari pindah-pindah kota. Naik pesawat. Dosa saya yaitu adalah sering menengok pramugari. Dia pakai rok pendek. Dilihat haram, enggak dilihat mubazir. Kapan lagi kan? Enggak mungkin saya jalan gini kan? Makanya saya bilang apa? Untuk menjaga itu sulit. Itulah metode untuk menghafal Al-Quran. Setelah setiap selesai solat ngaji 2 ayat. Setelah itu minta tolong orang tua duduk sama anak. Jangan disangka pendidikan anak itu cuma ngasih uang makanan. Salah. Pendidikan anak yaitu adalah menanam sesuatu yang baik di dia. Ajarilah dia bicara sama orang sepuh itu gimana, membaca Al-Fatihah itu gimana, ambil air wudhu itu gimana. Karena banyak anak-anak muda kalau dia mau ngambil air wudhu, asal buka itu lalu dia langsung gini. Setelah ini langsung kakinya. Hah? Benar kan? Duduklah sama anaknya, Pak. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Nasyid yang selalu itu tentang apa? Kata antum di antara adzan dengan iqamah ada kadang-kadang nasyid. Maaf ya, jangan tersinggung ya. Kadang-kadang pertanyaan jamaah itu biasa, tapi yang dengar jawaban itu tersinggung. Oke? Maaf ya. Jawazu ihdathi dzikri fi ghairi al-ma'thur mubah. Boleh. Apa artinya? Jawaz yaitu adalah boleh. Ihdathu dzikri membaca sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah, maka itu boleh. Faham? Di antara adzan dengan iqamah. Ada kadang-kadang masjid-masjid yang membaca kayak gini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Benar kan? Ada yang astaghfirullah
Rabbal baraya. Benar kan? Ada juga Ilahi las tulil firdausi ahla. Benar kan? Banyak macam-macam. Selama dia mengingatkan diri sendiri kepada Allah, berarti boleh. Mau bunyi kayak gimana? Boleh. Faham? Dia mengingatkan diri kepada Allah, boleh. Itu bukan bid'ah. Itu bukan perbuatan yang baru. Kapan kita mengatakan bid'ah? Kalau dia melakukan amalan yang baru. Contoh, Solat maghrib 2 lalu 1, maka dia dijamak seperti witir. Itu melakukan sesuatu yang baru. Itulah bid'ah. Faham? Tapi kalau dia jawazu ihdathi dzikri fi ghairil ma'thur, mubah, boleh. Selama dia mengingatkan diri kepada Allah, maka itu boleh. Tak, tolong jangan tersinggung. Saya sampaikan sesuai apa yang disampaikan oleh ulama-ulama Makkah. Begitu ya Pak? Oke, ada pertanyaan lagi yang terakhir? Saya takut jawab lalu saya diusir dari sini. Karena itu terjadi di Indonesia, benar kan? Di sini lebih mengutamakan orang tua, mendahului orang tua dibanding orang yang hafal. Minta tolong sebelum menjadi imam, baca syarat-syarat menjadi imam. Syarat yang ke-14, yang 12 itu baru orang tua. Bukan karena dia tua lalu jadi imam. No. Minta tolong. Pertama fasih, kedua faqih, harus mendalami ilmu fikih. Lihatlah Imam Sudais, beliau Hambali, benar kan? Tidak pernah baca basmalah kan? Di Makkah. Ketika beliau datang ke Indonesia jadi imam di Istiqlal, beliau baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah waladhdallin, beliau baca Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Setelah selesai sholat, jemaah bingung. Nampaknya Sudais ini sesat. Tapi beliau itu faham. Itulah yang orang yang namanya faqih. Dia datang ke Indonesia, tahu di Indonesia itu mayoritas Syafi'i, berarti pakai basmalah. Maka dia itu datang ke sini pakai basmalah. Jangan menimbulkan fitnah. Seperti saya pas datang di sini, sebelum saya jadi imam, saya tanya ke beliau, di sini pakai basmalah enggak? Enggak pakai. Pakai zikir enggak? Enggak pakai. Maka jangan karena di sini tidak pakai, lalu saya datang dari jauh pakai basmalah dengan zikir, itu menimbulkan fitnah. Bukan semua orang itu faham dengan ilmu agama. Harus faham dulu, tanyalah dulu. Di sini pakai basmalah enggak? Tidak pakai? Cara menyinggung perasaan imam tersebut, maka lihatkanlah video apa yang saya sampaikan. Tengok nih apa kata beliau. Kalau engkau menyinggung, nanti dia usir engkau. Oke? Minta tolong jangan tersinggung. Wallahu a'lam. Cukup kan? Apa ada pertanyaan? Ada? Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang nawar itu nampaknya dia malaikatnya, ngambil tugas malaikat. Lalu Masya Allah tabarak, enak sekali ibadah di Indonesia ini ya. Tinggalkan lalu tugasin orang, tolong ganti sholat. No. Yang wajib diqadha sama kita, meskipun engkau ini sudah meninggal, maka puasa saja. Shoma anhu waliyuhu, itulah kata Nabi. Tapi kalau sholat engkau sudah meninggal, tidak ada namanya qadha. Faham? Kapan kita qadha? Kalau masih hidup, itu pun diganti sama engkau diri sendiri. Tidak boleh digantikan sama orang lain. Dan minta tolong abang-abang, adik-adik yang seusia saya, yang suka melalaikan sholat, supaya bisa istiqomah sholat di pas waktunya, sering-sering mendengar lagu ini. Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang. Cuman ada di Indonesia lagu ini. Di Arab itu tidak ada. Maka enak duduk di Indonesia ini. Masya Allah tabarak. Disinggung perasanya enggak peka-peka. Wallahu alam. Sebelum saya tutup acara ini, ada beberapa sesuatu yang harus disampaikan oleh beliau. Lalu kemudian insya Allah kita tutup acara ini dengan berdoa. Minta tolong jangan langsung pergi ya. Oke? Ada kabar gembira dari takmir masjid. Katanya insya Allah setelah selesai pengajian ini, kita itu akan makan bersama di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri, lapangkan dada kami ya Allah. Wa yassir li amri, lancarkan urusan kami ya Allah. Wa sahhil li amri, mudahilah usaha kami ya Allah. Waj'alna min ahli al-Quran, jadikanlah kami sebagai ahli Al-Quran. Warfa'illahumma maqamana wa sya'nana wa darajatina, angkatkanlah darajat orang tua kami ya Allah. Ballighna ziyarat baitikal haram, sampaikanlah kami ke tanah suci Makkah bersama beserta keluarga kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi sirri asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, in ahsantu fa'inuni, apabila ada kata-kata dari saya yang memang benar, berarti itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in akhta'tu faqawwimuni, apabila ada kata-kata dari saya yang bikin bapak ibu itu menyinggung perasaan, tersinggunglah perasaannya, dan ada kata-kata yang kurang layak didengarin, maka saya minta maaf. Dimaafin apa enggak? Dimaafin apa enggak? Alhamdulillah dimaafin. Hada wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Wa sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum saya meninggalkan tempat ini, Bapak Ibu nanti tulislah di YouTube, masuklah YouTube, tulislah Abdul Basit Musfi, bahasa Indonesia, Abdul Basit Musfi. Itu kalau di YouTube. Kalau di Instagram Abdul Basit _Musfi. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sukses selalu, lancar urusan, mudah usaha. Sampai bertemu lagi di lain waktu, insyaAllah di tahun ke depan bisa bertemu di Makkah. Amin ya Rabbal. InsyaAllah semua yang ada di sini nanti bisa umrah bareng saya, insyaAllah dengan ongkos masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
جاءك يسعى